Kita bersatu hati di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami datang kepadamu, bersatu hati merendahkan diri kami di dalam doa. Kami mohon saat ini Tuhan, sebelum firman-Mu disampaikan, urapi lidah, bibir, mulut, hati, dan pikiran hamba-Mu, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan itu datang dari hikmat-Mu sendiri. Terangi mata hati kami yang mendengarkan, sebab firman-Mu itu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom alaikum, Besem Hamasya. Puji Tuhan, saudara-saudara, minggu ini kita kembali bisa berkumpul bersama-sama untuk beribadah. Dan saat ini saya berharap saudara-saudara yang ada di rumah yang mengikuti ibadah ini secara online dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, diberkati, hidup di dalam kelimpahan kasih karunia daripada Tuhan. Dan saya berdoa agar saudara-saudara saat ini dilawat, dijamah oleh kuasa Roh Kudus, sehingga saudara diberikan kemampuan untuk berkumpul, memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan. Saya berdoa supaya kuasa Tuhan menjamah saudara, memberikan kekuatan baru. Baik saudara-saudara, kita akan masuk kepada tema kita pada minggu ini. Tema kita ialah harta kekayaan Kristen menurut 1 Timotius pasal 6 ayat 17 sampai 19. Satu tinjauan tekstual, biblika, dan relevansinya bagi kita yang percaya pada masa kini. Mari kita membaca. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Saudara-saudara, bacaan kita ini latar belakangnya adalah masalah harta kekayaan. Tepatnya harta kekayaan Kristen. Letak dari harta kekayaan Kristen itu, saudara-saudara, bukan pada banyak sedikitnya harta kekayaan kita, tetapi bagaimana orang-orang Kristen memperlakukan harta kekayaannya itu dengan seharusnya pada tempatnya. Apakah orang Kristen itu telah berbuat baik dengan harta kekayaannya? Apakah ia telah menjadi kaya di dalam kebajikan? Apakah ia suka memberi secara sistematis, bukan memberi secara dadakan? Apakah penataan dan pengelolaannya itu sesuai dengan tujuan dari Tuhan yang memberi kekayaan itu? Nah, isi surat pastoral Rasul Paulus pertama kepada Timotius dalam pasal yang ke-6 ayat 7-19 ini menyoroti mengenai harta kekayaan Kristen. Mari kita lihat eksposisi Rasul Paulus secara tekstual dan kita kemudian melihatnya secara intertekstual, hermeneutis, kemudian biblika, dan relevansinya bagi kita mengenai tema ini. Kita lihat di ayat 17b. Ayat 17b menyatakan bahwa Allah itu adalah sumber dari segala kekayaan yang kita terima di dunia ini. Dia adalah sumber dari segala yang kita terima. Dan Dia adalah pencipta yang murah hati. Kita baca 17b. Yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jadi Dia adalah Allah yang murah hati. Bahwa Allah itu memberi kepada kita masing-masing sesuai dengan rencana dan kerelaan maksudnya. Namun disertai dengan peringatan-peringatan. Ayat 17 dan 18 ini adalah peringatan tentang apa itu tujuan, apa itu arti dari kekayaan Kristen itu. Kita baca 17-18. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati, jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada Allah
yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Kita lihat peringatan pertama terhadap dua bahaya negatif kekayaan yang bersifat bendawi disebut di ayat 17 ini. Kita baca 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati. Kemudian, dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Menurut ayat 17a, bahwa bahaya pertama dari harta kekayaan Kristen ini adalah tinggi hati. Saudara-saudara, mengapa demikian? Karena kekayaan yang berlimpah-limpah seringkali membuat orang lupa akan sumber kekayaan itu, yaitu Allah itu sendiri. Tidak peduli harta saudara banyak atau sedikit, semua orang sangat rentan terhadap godaan kesombongan. Tidak ada satupun di antara kita yang kebal terhadap roh tinggi hati dan kesombongan ketika kita memiliki harta kekayaan yang cukup dan berlimpah. Mari kita bandingkan dengan Ulangan 8 ayat 14 dan Yakobus 4 ayat 6. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Saudara, Musa memperingatkan bangsa Israel setelah perantauan mereka dari tanah Mesir menuju perbatasan hingga mereka berada di seberang sungai Yordan sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan. 39 tahun kemudian masuk pada tahun yang ke-40, Musa memperingatkan orang Israel, jangan engkau tinggi hati. Sebuah peringatan yang serius bahwa mereka tidak pernah kebal jika mereka sedang dalam kondisi makmur. Walaupun kesejahteraan itu, saudara-saudara, adalah hal yang baik, tetapi ketika orang berlimpah-limpah, orang dapat melupakan Tuhan Allah yang membawa keluar dari tanah Mesir, yang membawa kita keluar dari kemiskinan, yang membawa kita keluar dari kesusahan. Orang tidak pernah kebal terhadap roh tinggi hati. Ini sebuah peringatan. Kemudian Yakobus 4:6, tetapi kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Allah menentang orang yang congkak karena rentan terhadap roh tinggi hati. Itu sebabnya dikatakan di situ Allah menentang orang yang congkak. Menurut ayat 17b, bahaya yang kedua di situ adalah bahaya berharap dan mengandalkan kekayaan sebagai jaminan hidup. Dan ini sama juga, setiap kita rentan terhadap hal-hal seperti ini. Ketika kita mulai berpikir bahwa kekayaan itu dapat menjadi jaminan hidup kita. Hal-hal yang bersifat bendawi itu bisa menjadi jaminan hidup kita. Kemudian kita lupa bahwa sumber pengharapan dan penjamin hidup kita seharusnya bukan pada benda. Sekali lagi, harta kekayaan yang bendawi itu, saudara, itu sangat-sangat mudah habis dan hilang lenyap dalam seketika, bisa habis. Tetapi seharusnya orang itu berharap kepada Allah yang memiliki seluruh alam semesta. Kemudian kita lihat peringatan yang kedua. Setelah
Setelah Rasul Paulus menyampaikan kepada Timotius mengenai dua bahaya di ayat 17 tadi, kemudian kita masuk pada peringatan yang kedua terhadap harta kekayaan Kristen itu. Di ayat 18, supaya harta kekayaan itu dikelola dengan sebuah tujuan, yaitu memuliakan Tuhan. Kita baca 18, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Setelah peringatan adanya bahaya tinggi hati, kemudian setelah diperingatkan agar meletakkan harta kekayaan itu di tempat yang seharusnya, maka di ayat 18 ini menyusul dua pasang pernyataan Alkitab agar setiap orang itu mengelola, menata kekayaan itu dengan benar. Alkitab katakan dengan istilah berbuat baik, kaya dalam kebajikan, yang paralel juga dengan istilah suka memberi dan membagi. Artinya apa? Harta kekayaan Kristen itu diberikan oleh Tuhan kepada kita bukan dalam arti sempit, seperti arti secara umum yang dipahami oleh orang-orang yang belum mengenal kasih Allah Tritunggal itu. Tetapi harta kekayaan Kristen itu dipahami oleh kita untuk satu tujuan khusus, yaitu untuk berbuat baik, kaya di dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Maksud dan tujuan dari peringatan di ayat 17 dan 18 ini, saudara-saudara, itu menurut ayat 19 dikatakan supaya orang Kristen mengumpulkan satu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Kita baca ayat 19. Dan dengan demikian mengumpulkan satu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Perhatikan frasa bacaan kita dari sebelum dikatakan mengumpulkan satu harta dasar yang baik di waktu yang akan datang. Ini adalah rujukan atas ajaran Kristus sendiri di dalam kitab Injil Matius pasal 19 ayat 21. Mari kita baca, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkarnya serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Perhatikan ayat 21 ini menjadi kata kunci dari harta kekayaan Kristen itu. Kalau saya mengatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Pada satu sisi, implikasinya itu negatif. Tetapi pada sisi yang lain, implikasinya itu mengandung pengertian yang positif. Artinya, di sini Kristus mengingatkan kita. Kristus mengingatkan di mana hati kita seharusnya melekat. Seharusnya hati kita itu melekat pada hidup yang sebenarnya, yaitu pada hidup yang kekal di dalam Kristus, di mana Ia telah memberikan harta yang kekal bagi kita yang melebihi segala sesuatu, yaitu keselamatan jiwa kita. Melalui kematian, penguburan, dan kebangkitannya, Ia telah mengalahkan dosa, mengalahkan iblis, dan mengalahkan maut. Itu hidup yang sebenarnya, harta kekal kita yang saudara harus benar-benar menjadi tujuan hidup kita. Nah, mari kita lihat relevansinya bagi kita pada masa kini dari teks-teks yang ada dari ayat 17 sampai 19 ini. Saudara, yang pertama relevansinya untuk kita ialah penata layanan dan pengelolaan harta kekayaan Kristen itu adalah ujian watak, ujian sifat dan ujian karakter kita untuk layak dipercaya dalam memikul tanggung jawab rohani dalam kerajaan Allah yang kekal. Mari kita baca Lukas 16 ayat 9 dan sampai 11. Dan aku berkata kepadamu, lihatlah,
Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Itu harta kekal. Karena itu saudara perhatikan di ayat 10 dan 11, dikatakan di situ ada istilah setia dan tidak setia. Setia dan tidak setia ini adalah ujian watak kita sebagai orang-orang Kristen yang mengelola dan dipercaya terhadap harta benda yang tidak kekal pada masa kini. Saudara, ini adalah ujian sifat kita, di mana kita dipercaya untuk mengelola harta benda yang tidak kekal, yang kelihatan pada masa sekarang ini, apa yang ada pada kita. Dan ini akan berimplikasi pada kepercayaan terhadap nilai-nilai yang bersifat kekal. Saudara lihat di situ, siapa yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jika harta yang akan binasa, harta yang akan dimakan oleh ngengat dan karat, harta yang tidak bisa kita pegang hari ini, harta yang akan diambil alih orang-orang lain ini, jika kita tidak dapat dipercaya untuk menata dan mengelolanya menurut tujuan Tuhan itu, siapa yang bisa percaya kepadamu mengenai harta yang bersifat kekal? Jadi implikasi dari setia atau tidak setia terhadap kebenaran ini terus akan berimplikasi kepada kekekalan kita. Lalu yang kedua, jika penata layanan dan pengelolaan kita memang benar, jika memang sudah benar, maka kita tidak perlu khawatir tentang harta kekayaan kita yang sekarang ini ada pada kita. Karena jika ditata dan dikelola benar, ia bisa berkembang dengan benar, bertumbuh, bertambah dengan benar. Saudara-saudara, kita tidak perlu khawatir. Mengapa? Karena tujuan dan nilai-nilai yang hendak dicapai di balik penata layanan dan pengelolaan itu ialah supaya kita kaya di hadapan Tuhan. Saudara, dari mana istilah kaya di hadapan Tuhan ini? Kaya di hadapan Tuhan ini adalah sifat. Sifat dari orang yang punya kemampuan bertanggung jawab, dapat dipercaya. Itulah orang-orang yang kaya. Mari kita bandingkan Lukas 12 ayat 21. Demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara, kita akan senasib dengan orang yang tidak mengenal Allah, di mana mereka mengelola harta kekayaan itu dalam arti yang sempit. Secara umum kebanyakan orang demikian, tetapi mereka tidak mengerti di balik harta kekayaan Kristen itu, bahwa jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah, maka apa artinya itu? Kaya di hadapan Allah itu oleh karena kita bertumbuh di dalam sebuah karakter, sifat dan watak, di mana hal-hal yang tidak kekal ini, saudara-saudara, yang menjadi ujian bagi kita, itu kita bisa lulus daripadanya. Dan di balik itu kita tahu apa arti tujuan dari harta kekayaan Kristen yang kita miliki ini, sehingga Tuhan dimuliakan lewat hidup kita sebagai orang-orang Kristen yang betul-betul memuliakan Tuhan di balik harta kekayaan Kristen kita. Semoga saudara-saudara dengan memiliki harta kekayaan Kristen yang saudara miliki hari ini, saudara orang yang setia, orang yang dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan itu bukan menjadi tujuan kita. Kita bekerja keras, kita membanting tulang, saudara, karena kerja itu adalah mandat kebudayaan. Tetapi di balik semua harta benda kekayaan Kristen kita itu semua, watak sifat kita sedang diuji. Kita tahu
apa yang ada di balik itu semua, supaya kita kaya di hadapan Allah dan kita dipercaya dengan harta yang sesungguhnya. Itulah tujuan kita. Semoga firman Tuhan ini menguatkan hati saudara-saudara. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, setiap hari kami diuji. Setiap hari kami digoda melihat harta kekayaan Kristen kami hari ini. Mampukan kami lulus dari ujian ini, supaya kami dapat memuliakan Engkau sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percaya Roh Kudus akan membantu kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.